Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka peluang kemungkinan berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada salahnya berdialog, namun tetap menghormati etika berpolitik. Sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaha Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Ujaha Channel? Semoga baik-baik saja ya. Semoga hari ini sahabat-sahabat semua mendapatkan berkah barokah seluruh kegiatannya, semua aktivitasnya, dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada kabar yang sangat menarik ya, tentang dunia perpolitikan di Indonesia menjelang pemilu 2024. Ada satu kabar tadi malam ya, yang tentu akhirnya banyak pengamat politik mulai melakukan hitung-hitungan ya, melakukan analisa. Kabarnya ini PDIP Puan Maharani mengundang Partai Demokrat atau AHY untuk berdialog ya, dialog politik. Banyak kemudian prediksi atau pengamat atau amatan analisa ya atau analisa dari berbagai pengamat politik yang sepertinya ada upaya dari PDIP untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan AHY, seperti itu. Sedangkan kondisi Partai Demokrat sendiri bersama Ketua Umumnya AHY di Koalisi Perubahan, memang beberapa hari kemarin ada pressure kepada Koalisi Perubahan dari Demokrat ya, akan melakukan evaluasi. Nah, ini sebenarnya menjadi warning ya, menjadi pengingat kepada Koalisi Perubahan agar segera mengumumkan calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Jika tidak, maka bisa jadi Partai Demokrat kemungkinan juga akan melepaskan dari Koalisi Perubahan itu. Sepertinya seperti itu, banyak pengamat politik yang menyatakan seperti itu. Dan ini adalah momen yang sangat menarik. Sebenarnya ini adalah peluang emas ya bagi Partai Demokrat untuk menaikkan rating daripada ketua umumnya. Ketika partai pemenang seperti PDIP ada langkah-langkah untuk melakukan dialog, dan kemudian oleh media diberikan bumbu-bumbu bahwa AHY akan dijadikan
wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo, kemudian ratingnya AHY ini akan naik ya, yang awalnya dianggap sebagai gadis yang biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja, nggak terlalu cantik lah ya, sehingga Pak Anies Baswedan pun acuh tak acuh kepada AHY ini. Tetapi kemudian ada cowok cantik, ada cowok ganteng dan juga kaya yang menaksir gadis ini, yaitu AHY itu. Nah, otomatis ya gadis ini ratingnya akan naik, nilainya akan naik. Nah, tentu orang yang acuh tak acuh tadi seperti Pak Anies Baswedan tentu akan kaget ya kan. Loh, ternyata orang yang selama ini ingin mendampingi saya ternyata digait orang lain. Nah, mulai berpikir ulang ini Pak Anies. Bisa jadi segera koalisi perubahan ini mengumumkan wakil presidennya. Bisa jadi seperti itu dengan adanya kabar seperti ini ya, akan melakukan dialog antara PDIP dan juga Demokrat. Kemungkinan besar koalisi perubahan akan segera mengumumkan wakil presiden, karena jika tidak ya, maka peluang koalisi perubahan hanya tinggal mimpi saja, karena pasti sudah dipastikan kalau Demokrat hengkang, sudah dipastikan Pak Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Koalisi perubahan pasti akan hancur ya, pasti akan hancur, sudah pasti akan terpisah. Ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan koalisi perubahan untuk supaya ikatannya itu tetap kuat, yaitu jalan satu-satunya yaitu segera mengumumkan calon wakil presiden, tentu dari Partai Demokrat yaitu AHY. Sedangkan Partai Demokrat sendiri dari pandangan Partai Demokrasi Indonesia, mereka kan pastinya memiliki hitung-hitungan ya, bagaimana caranya untuk mengubur ambisi dari koalisi perubahan ini. Caranya ya menggait salah satu partai yang ada di koalisi perubahan. Siapa yang terlemah ya, itu yang akan diiming-imingi kan, seperti itu. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahu titik lemahnya koalisi perubahan ini, bahwa ada yang ambisi, ada yang ingin menjadi wakil presiden yang sangat ambisi, yaitu dari Partai Demokrat, yaitu AHY. Nah, siapa yang tidak tertarik jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas yang cukup baik ya, dan didukung oleh partai pemenang? Tentu sangat menggiurkan tawaran ini. Seperti itu. Dan jika memang nanti segera diumumkan wakil presiden dari koalisi perubahan ini AHY ya, tetapi PDIP pun juga menginginkan AHY berduet dengan Ganjar Pranowo, saya kira Partai Demokrat tetap akan bergeser ke
partai PDIP tetap, karena peluangnya di sana lebih menjanjikan untuk berduet dengan Ganjar Pranowo maupun berkoalisi dengan PDIP cukup menjanjikan. Setidaknya nanti ada jatah menteri, ada kursi menteri, kan lumayan. Begitu ya. Ini ide yang brilian sekali dari PDIP untuk merayu atau menggait AHY ya, untuk Partai Demokrat bisa merapat ke koalisinya PDIP. Ini ide yang brilian. Secara otomatis koalisi perubahan lengser ke Prabon. Ya kalau memang benar-benar runtuh ya koalisi perubahan, sepertinya PKS akan merapat ke Pak Prabowo. Nggak tahu Nasdem, kalau nggak malu sama Pak Jokowi, sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya kalau nggak malu merapat lagi ke koalisinya PDIP. Tapi kalau malu ya kemungkinan ke Pak Prabowo. Ya kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Dialognya nanti seperti apa antara Puan Maharani dan juga AHY, arahnya seperti apa kita tunggu. Dan selangkah lagi ini memang koalisi perubahan di ujung tanduk, teman-teman. Harus ada yang menyelamatkan kalau ingin tetap Pak Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nanti kita bahas lagi perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.